Mohon yang berkenan mengikuti klik untuk membaca Gata dan Parita untuk mempersiapkan diri duduk di tempat yang sudah disiapkan, yang masih kosong tolong diisi. Silakan Bapak Ibu, kita mulai bersama-sama. Ya, bagian depan dipenuhi Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama melakukan puja relik. Kita akan membaca, mengulang sabda-sabda Buddha. Semoga dengan pembacaan Gata Parita ini kita akan selalu diingatkan akan pesan-pesan moral Sang Buddha untuk kita renungkan dan akan kita praktekkan. Dan kita selalu termotivasi dengan para suci, ya, untuk meneladani kehidupan beliau. Marilah kita bersama-sama dengan sikap anjali, kita bernamaskara dahulu. Beranjali. Mencapai penerangan sempurna, aku bersedia di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Silahkan namaskara. Dharma Sang Bhagawa telah sempurna dipaparkan, berada sangat dekat dengan kita, mengundang untuk kita buktikan. Aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dharmaya. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar dan penuh tanggung jawab, merupakan teladan bagi kita semua. Aku bersujud di hadapan para Arya Sangga. Namo Sanggaya. Silakan duduk biasa, dibuka buku puja baktinya halaman 4. Marilah kita pujakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wanda masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar kita selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, anti sarana bersama-sama. Halaman 5-6. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Halaman 7. Memuji keluhuran Buddha bait pertama bersama-sama. Ete peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka
Widu Anuttara Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Halaman 8. Memuji Sanditika Akalika Ehipasika Opanayika Pacatang Veditaba Vinyohiti. Memuji keluhuran sangga. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangga. Ojo patipanno Bhagavato Sawaka Sangga. Naya patipanno Bhagavato Sawaka Sangga. Samici patipanno Bhagavato Sawaka Sangga. Yadi dan catari purisa yogane Ata purisa pukala esa Bhagavato Sawaka Sangga. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Menyatakan hanya pelindung bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku. Sang kita baca terjemahannya bersama-sama. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tiada mara bayangan menimpa diri Anda. Semoga hidup Anda bahagia dan panjang umur. Berdasarkan kekuatan pelindungan ini, semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu. Berkat keampuhan parita ini, semoga semua kesukaran lenyap. Dengan kekuatan para Buddha serta para paseka Buddha dan para arahat seluruhnya, semoga memperoleh pelindungan. Syair berkah kejayaan termulia, kita baca bersama. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Dhamma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Sangga. Semoga Anda sejahtera. Karatana Sutta bait 15, 16 dan 17 kita baca Indonesianya. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Buddha Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga Anda mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sangga Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Bukunya ditutup, kita atau sisi pelajaran dari di masa kehidupan Sang Buddha. Merenung sikap meditasi setupa penghormatan badan jasmani Sang Buddha
dipersiapkan untuk diperabukan dunia. Menyala ketika Prabu dengan sendiri suku-suku yang hadir ingin memulih sisa badan jasmani Sang Buddha. Brahmana Dona membagi sisa badan jasmani Sang Buddha menjadi 8 bagian untuk diberikan kepada masing suku. Brahmana Dona sendiri mengambil mangkuk tempat pembagian dan abunya diberikan kepada suku yang datang terlambat. Mereka semua membuat stupa untuk sisa badan jasmani Sang sebagai penghormatan. Berilah hormat dengan merangkapkan kedua tanganmu, sebab sangatlah sulit, bahkan melalui beratus-ratus tahun, barulah dapat berjumpa dengan seorang yang sempurna. Bantu Sukita Busa Namo Buddhaya dan relik ini adalah sisa-sisa pembakaran tubuh jasmani manusia yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi, mempunyai tingkat yang melatih Buddha Dharma secara tinggi sehingga menghasilkan relik-relik atau sisa-sisa pembakaran. Ini dalam pengertian yang sempit. Namun sebetulnya relik ini bukan saja sisa pembakaran tubuh jasmani manusia, tidak selamanya sisa pembakaran, ya. Ada juga ya faktor-faktor lain, ada juga hal yang lain yang tidak termasuk sisa pembakaran juga dikategorikan sebagai relik. Dalam teori Buddhis ya, itu ada 4 macam relik. Yang pertama adalah relik tubuh Dharma, ya, peninggalan Sang Buddha. Relik tubuh Dharma. Apa peninggalan Sang Buddha? Terutama adalah sabda-sabda suci Sang Buddha atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Di dalam bahasa Palinya khotbah itu disebut sutta, dalam Sanskertanya atau tradisi Mahayana sutra, ya, Tripitaka, ya, itu adalah juga termasuk relik Dharma. Semakin umat Buddha sering mempelajari Dharma atau suta-suta ajaran Sang Buddha atau khotbah-khotbah Sang Buddha, agama Buddha akan semakin bertahan lama. Namun apabila umat Buddha sudah malas ya untuk belajar Buddha Dharma, membaca suta-suta, tentunya agama Buddha atau pesan-pesan moral Sang Buddha itu juga cepat berlalu. Ada prediksi bahwa di antara suta atau sutra-sutra yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha, yang paling akan bertahan paling lama yaitu sutra atau sutra Amitabha. Kenapa paling bertahan lama? Karena paling mudah di antara sutra-sutra yang lain. Mudahnya kenapa? Dengan ketekunan melafal namo Amitabha Amitabha, ya, dan tidak perlu intelektual, perlu ketekunan saja sehingga diminati oleh orang banyak. Kalau sulit-sulit kan tidak diminati. Yang paling diminati yang paling gampang, paling mudah, ya. Bahkan ada prediksi dalam sutra Amitabha ini, apabila nanti sudah sulit diketemukan rohaniwan agama Buddha yang berkualitas, maka umat bisa melatih sendiri dengan melafal Amitabha Amitabha ini.
Ini dalam versi Mahayana. Jadi sutra yang paling akan bertahan lama adalah sutra Amitabha ini, ya itu. Namun saya yakin dengan ketekunan dan juga kepedulian dari generasi muda, ya, sutra atau sutta atau ajaran Sang Buddha masih jauh akan berkembang, ya. Dibuktikan ini generasi muda bangkit seperti acara pameran, ya, seperti ini pun salah satu cara untuk melestarikan bagaimana agama Buddha tetap eksis, tetap diminati. Kalau agama Buddha cuma dikenalkan di wihara-wihara mungkin terbatas. Dengan dikenalkan di mall seperti ini, Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudara yang non-Buddhis pun bisa datang ke sini. Kalau mengajak ke wihara, ke tempat ibadah mungkin sungkan, tapi mengajak ke sini mengenal tradisi-tradisi Buddhis, seni-seni Buddhis, rasanya jauh lebih bebas kita mengajak saudara-saudara untuk mengenal tentang agama Buddha ini, ya. Jadi yang pertama relik Dharma, ya. Kemudian ada relik, ya, tubuh jasmani manusia. Relik ini namun tidak merupakan sisa pembakaran. Ada beberapa orang-orang tertentu sekalipun sudah meninggal, tubuh jasmaninya masih tetap utuh. Tetapnya utuh ini tidak selamanya menggambarkan kesucian seseorang, tidak selamanya. Ada beberapa faktor seseorang itu tubuh jasmaninya masih tetap utuh. Contohnya disimpan di lemari es, ya, itu tetap utuh juga, tapi menggambarkan itu orang suci juga kalau utuh itu, ya. Kemudian diawetkan, dibalsem atau di air keras, itu juga utuh juga. Namun ada juga yang dibumikan, dikebumikan, ditanam, itu tubuhnya juga tetap utuh juga. Ternyata tidak selamanya menggambarkan kesucian seseorang. Ada penelitian, ada tubuh seseorang ketika dikubur bertahun-tahun tubuhnya tetap utuh. Diteliti-teliti, ya, ternyata tanah yang dipakai untuk mengubur itu tanahnya itu beracun, sehingga mikroba itu tidak mau beracun, ya. Kemudian ada lagi fosil, kan tubuh jasmani manusia dipendam terus kan jadi fosil, itu juga tidak selamanya itu sebuah kesucian juga. Ada lagi cerita, ya, ada seseorang sudah dikubur sekian lama tubuhnya tetap utuh. Setelah diteliti ternyata dalam jangka waktu lama, ya, yang tubuhnya tetap utuh ini bekerja dalam jangka waktu lama di pabrik garam. Tubuhnya asin, cacing-cacing nggak mau. Ketika dibakar, ditanam pun cacing-cacing menyebabkan ini utuh, ya. Namun ada juga memang, ya, yang sebagai tanda-tanda suatu kualitas tubuh jasmani karena kesucian, tetap utuh tubuhnya. Jadi yang menyebabkan seseorang itu mudah hancur, terurai, ternyata noda-noda batin atau makanan-makanan yang kita konsumsi itu. Kalau orang selalu menjaga moralitas, tidak pernah minum-minuman, ya, otomatis kualitas tubuhnya juga mempunyai kualitas yang jauh lebih baik daripada orang yang peminum maupun melakukan hal-hal yang buruk yang lainnya, ya, itu. Kemudian ada lagi di kalangan yang lain juga tubuh jasmani utuh itu, ya, sebagai gambaran kesucian juga ada yang disebut dengan santo dan santa. Mungkin Anda pernah mendengar, ya, santo dan itu juga tubuhnya, jasad jasmaninya juga masih utuh, yang itu. Kemudian yang ketiga adalah sarira atau relik ini. Jadi relik itu dalam bahasa Sanskertanya sarira datu, sisa jasmani manusia atau tubuh ini sarira itu. Istilah sarira ini terserap ke dalam bahasa Jawa juga. Seliro itu tubuh, artinya seliramu, tubuh jasmani manusia ini, ya. Ada seseorang, ya, karena tradisi, ya, setelah meninggal dikremasi. Nah, kenapa?
dikremasi ini tujuannya agar mempermudah proses penguraian atau kembalinya unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Tubuh kita kan terdiri dari unsur padat, cair, ya. Kemudian ada udara, kan. Dengan dibakar, unsur padat kita langsung berubah jadi abu. Unsur udara langsung bisa menguap. Unsur air juga demikian. Jadi dengan dikremasi, dibakar, tubuh jasmani kita itu mudah menguap, mudah kembali kepada asalnya. Namun ada juga sisa-sisa pembakaran itu yang di dalam agama Buddha sering dikategorikan sebagai sisa-sisa pembakaran atau relik-relik ini. Ada yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya itu seperti mutiara-mutiara. Namun juga tidak selamanya, ya, sisa-sisa pembakaran tubuh jasmani itu menunjukkan kesucian seseorang. Tidak selamanya. Ada seseorang yang dibakar, tulang-tulangnya itu bisa berwarna. Mungkin kalau orang yang mengira ini pasti suci, tulangnya saja berwarna. Ternyata telah ditelusuri, diselidiki, orang yang dibakar tubuhnya, tulangnya bisa berwarna-warna ini suka mengkonsumsi obat rematik. Obat rematik kan obat tulang. Itu juga mempengaruhi kualitas sisa pembakaran juga. Namun memang betul ada beberapa orang suci yang dibakar tubuhnya bisa menghasilkan mutiara-mutiara atau kristal-kristal. Ada juga yang bertanya, apakah betul relik yang dipamerkan atau mungkin Anda melihat sendiri, ya, itu relik asli dari Sang Buddha atau dari para suci? Ada beberapa relik itu memang asli dari tubuh jasmani orang-orang suci, namun ada juga sebagai tiruan. Ada yang mengatakan relik itu bisa memperbanyak diri. Yang memperbanyak sebetulnya bukan memperbanyak diperbanyak. Dia menghasilkan tiruan-tiruan itu, imitasi-imitasi ini. Apakah ada gunanya? Imitasi tetap ada gunanya. Ya, selama belum tahu. Ya. Gambar Buddha, patung Buddha itu kan bukan asli juga. Apakah ada manfaatnya? Tetap ada juga. Ada beberapa orang yang meyakini, ya, padahal ini orang yakin betul ini tubuh relik dari orang suci, yakin betul, menguatkan keyakinan, bermanfaat. Anda berhadapan dengan patung Buddha, gambar suci, penuh sujud, penuh bakti, visualisasi ini orang suci, bermanfaat juga. Ya. Bahkan ada juga yang relik, ya, relik dengan patung Buddha itu harganya lebih mahal patung Buddha, padahal palsu loh patung Buddha itu. Kemudian ada juga relik itu dihasilkan dari seseorang yang gengsi. Contohnya gengsinya seperti apa? Misalnya punya gurunya itu terkenal, ya, dikagumi oleh orang banyak, dikagumi oleh umat banyak. Di saat dibakar, kalau tidak menghasilkan relik, itu kan malu muridnya. Malu toh, malu lah. Masa saya berguru dengan orang-orang biasa saja, dengan biku biasa saja, kan itu. Biar kelihatan saya berguru dengan guru hebat dan lain sebagainya, ya. Ya, dan juga wiharanya biar rame, ya, karena relik itu, ya, wihara yang ada reliknya biasanya jauh lebih rame, kan itu, karena banyak dikunjungi. Ya bikin saja relik tiruan-tiruan ini. Apakah ada gunanya? Tetap ada gunanya. Nyatanya orangnya juga banyak yang datang ke situ. Wiharanya juga tetap hidup, tetap banyak di situ. Jadi ada beberapa memang yang sengaja bikin tiruan-tiruan, ya, dengan alasan-alasan atau tujuan-tujuan tertentu, ya. Bahkan kita menghormat seorang biku saja. Setelah menghormat dengan seorang biku, ternyata beberapa hari diketahui biku yang kita hormat itu biku palsu. Bukan berarti Anda menghapus kebaikan, niat baik menghormat biku tadi. Sekalipun ternyata bikunya biku palsu, ya. Jadi niat kita, ya, dari dalam, ya, itu. Namun di samping pembakaran atau kremasi itu menghasilkan
relik-relik ya dalam bentuk butiran-butiran atau mutiara-mutiara. Saya pernah menemukan seseorang yang dikremasi, dibakar, bukan menghasilkan kristal-kristal atau mutiara-mutiara, reliknya itu berupa besi. Besi, loh kok bisa? Jadi kok setelah selesai diperabukan, dikorek-korek, dikumpul, pak klotak gitu, ada yang bunyi klotak. Ternyata besi. Orang yang meninggal ini ya itu pakai pen, pennya dibakar ya, itu tidak leleh ternyata. Ini bukan relik ini, ya, itu dari besi, bisa juga. Ya. Bahkan gigi palsu ya, itu juga bisa juga, tidak hancur kalau yang bagus itu dikasih emas. Kalau emas hancur mungkin kalau besi, ya. Itu. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir ada sisa-sisa pembakaran yang berupa mutiara-mutiara. Ya, ada yang mengatakan mutiara-mutiara itu energi positif yang terserap, ya, sehingga membentuk mutiara-mutiara ini. Inilah ya kemungkinan besar dalam agama Buddhis yang dicari-cari ini, mutiara-mutiara seperti ini. Ya. Apa kegunaan dari relik-relik sisa-sisa pembakaran itu bagi umat Buddha? Ada yang mempercayai mempunyai kekuatan. Kekuatannya apa? Menolak bahaya, menolak hal-hal yang jahat. Ada yang mempercayai seperti itu. Tapi ada juga yang menyalahgunakan. Ada seseorang dibakar, ya, ngambil sisa pembakaran, tulangnya, kemudian disimpan di tempat usahanya judi, ya. Biar judinya di situ menang, ya. Itu kan menyalahgunakan gitu. Karena meyakini ada pengaruhnya, mempunyai kekuatan. Ternyata kalau untuk hal yang buruk, yang jahat, tidak ada manfaatnya. Apa hal yang berguna dan bermanfaat bagi umat Buddha? Bahwa tidak setiap orang kalau dibakar itu menghasilkan kristal-kristal atau relik-relik ini. Ini adalah hasil kesucian, hasil menjalankan sila dan moralitas. Orang jahat itu kalau dibakar tidak menghasilkan kristal-kristal relik-relik yang betul-betul asli. Jadi Bapak Ibu agar termotivasi dalam kehidupannya melatih Buddha Dharma, bukan semata-mata kalau mati menghasilkan relik, tidak ya, tidak selamanya seperti itu ya, tapi tidak-tidaknya sebagai teladan bagi kita, ternyata kesucian yang kita jalankan keseharian ini juga bisa mengaruhi kualitas tubuh kita ini. Ya, inilah hikmah yang perlu saya sampaikan. Semoga Anda sekalian yang hadir ya bisa terinspirasi oleh para suci yang kesehariannya melatih moralitas sehingga akan menghasilkan kesucian dan untuk mengakhiri duka dan derita dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, nibbana. Sadu, sadu, sadu. Dari pelaksanaan puja ini untuk kebahagiaan semua makhluk, kita baca bersama. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga jiwa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya, semoga dunia maju dengan pesat, semoga selalu bahagia dan damai, semoga pemerintah pemimpin berlaku lurus,
Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Bukunya ditutup, tangannya beranjali. Kita akan melantunkan Namo Sakya Muni Budaya untuk memetikan air suci. Namo Sakya Muni Budaya, Namo Sakya Muni Oh Pak, Bu. Permisi. Oh ini. Oh ya. Sudah? Budaya, Namo Sakya Muni Budaya. Sadu, sadu, sadu. Artinya terpujilah manusia suci dari suku Sakya, yaitu Buddha Gautama. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan puja ini dengan bernamaskara. Silakan Anda namaskara setelah saya baca Indonesianya. Sang Buddha yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Dharma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, aku bersujud di hadapan Dharma. Namo Dharmaya. Sangga Siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar dan penuh tanggung jawab, merupakan teladan bagi kita semua. Aku bersujud di hadapan para Arya Sangga. Namo Sanggaya. Tak lupa kita doakan kebahagiaan untuk semua makhluk tanpa kecuali. Semoga selalu hidup berbahagia dan sejahtera dengan menggunakan bahasa Pali bersama-sama. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kita foto bersama.